Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Kejaksaan Agung. Bu Agnes, terima kasih masih bersama kami. Saya ingin sekali lagi tadi menggali tentang pernyataan Jampidum ya, yang menyebut bahwa ingin melibatkan KPK untuk ikut mengawasi penanganan kasus Sambo ini ketika prosesnya ada di Kejaksaan. Ini luar biasa sekali pernyataan ini. Mungkin Ibu Agnes bisa memberikan gambaran bagaimana teknis komunikasi dan koordinasinya dengan KPK. Apakah cukup dengan lontaran pernyataan tadi, ataukah akan ada langkah serius, teknis serius begitu Ibu, dengan KPK terkait dengan hal ini? Terima kasih, Pak. Kami menghormati pengawasan dari semua pihak, termasuk KPK. Makanya kenapa Pak Jampidum tadi mengatakan bahwa KPK akan mengawasi kami dalam penanganan perkara ini. Untuk tujuannya adalah untuk mengantisipasi intervensi dari masyarakat maupun dari pihak manapun kalau terjadi sesuatu dalam perjalanan kami menyidangkan perkara ini. Makanya kami membuka lebar semua pihak untuk mengawasi kinerja kami. Saya rasa demikian, Bapak. Baik, Ibu Agnes, saya kali ini ingin mengajak Ibu untuk bersama-sama kita melihat pernyataan Verdi Sambo ketika akan dibawa ke dalam mobil tahanan. Ini ada pernyataan terkait Verdi Sambo yang menyebutkan bahwa istrinya tidak bersalah. Ini kita lihat bersama-sama, Ibu. Mundur. Saya menyampaikan permohonan kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya. Termasuk Bapak dan Ibu dari turun-turunan. Ya, ini publik kemudian mendapatkan lagi narasi begitu Bu, bahwa tadi pernyataan dari Verdi Sambo ada yang jelas juga menyatakan istrinya tidak bersalah, justru korban. Itu kan ada pernyataannya seperti itu disampaikan Verdi Sambo, Bu. Ini maksudnya kita ingin masyarakat awam ketika melihatnya disebut oleh LPSK, kemudian bahkan Komnas HAM menyatakan laporan dugaan pelecehan itu janggal, bahkan menurut LPSK soal pelecehan itu unik sekali karena PC atau Putri Chandrawati ini adalah pelapor yang tidak antusias ketika justru dimintai keterangan. Sebagai pelapor ke LPSK biasanya dia antusias memberikan keterangan begitu Bu. Nah ini menarik ketika kemudian ada narasi yang terus berkembang seperti ini, maka tantangan bagi kejaksaan dalam konteks pelecehan ini akan seperti apa Bu menjawabnya Bu? Bu Agnes. Terima kasih Bapak. Itu pernyataan sepihak daripada Verdi Sambo. Kami sebagai jaksa penuntut umum menganggap bahwa ada keterlibatan PC dalam perkara ini. Oleh karena kami tidak berkami untuk menyidangkan itu berpegang kepada alat bukti. Jadi tidak semata-mata kepada asumsi. Dengan demikian, karena alat bukti yang kami dapatkan dari berkas perkara itu lengkap, maka kami nanti akan menyidangkan perkara atas nama 5 tersangka termasuk Putri Chandrawati. Dengan demikian, pendapat dari Bapak Verdi Sambo itu boleh-boleh saja karena akan kita buktikan nanti di persidangan apakah pernyataan itu betul atau tidak. Nah pertanyaan saya soal teknis hukumnya Bu, ketika BAP dari kepolisian itu masih mencantumkan soal dugaan pelecehan di dalam sebagai motif melakukan dugaan pembunuhan itu, maka apakah ini Bu Agnes kemudian justru menjadi pertanyaan bagi di satu sisi pihak Yosua dan masyarakat ya, kalau kemudian ini pelecehan ini menjadi terus bergulir, maka ini bisa menjadi salah satu hal yang tadi meringankan hukuman terhadap Verdi Sambo CS. Nah ini yang kemudian menjadi tantangan bagi kejaksaan. Mungkin ada pendapat Ibu soal ini Bu? Baik Pak, itu pernyataan dari Putri Chandrawati bahwa dia dilecehkan. Tidak ada satu saksi pun yang melihat bahwa dia melakukan atau Yosua melakukan pelecehan, karena kami berpegang kepada alat bukti. Kemudian dari alat bukti yang ada dalam berkas perkara, perkara yang bisa kami sidangkan nantinya akan kami buktikan nanti adalah perkara 340 dan subsidiar 388 junto 55.
Dengan demikian perkara pelecehan kami tidak akan buktikan di persidangan nantinya. Karena jaksa dalam melakukan penuntutan harus berpegang kepada alat bukti. Kalau tidak ada alat bukti, hanya pernyataan sepihak dari seseorang, itu gimana mau membuktikannya? Karena apa? Di persidangan kita harus berpegang kepada keterangan tersangka, alat bukti, barang bukti, dan keterangan ahli dan sebagainya. Jadi tidak hanya sepihak saja kita akan mendengarkan. Dari berbagai pihak sebagaimana 1840 KUHP itu, kita akan pertimbangkan di sana semuanya terhadap pembuktian perkara ini. Oke, baik, saya sapa dulu Bu Agnes ya, Pak Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan yang baru saja bergabung di Prime Time News. Pak Barita, selamat malam. Selamat malam Mas Indra, selamat malam Bu Agnes. Pak Barita, kalau saya ingin merefresh dulu, Pak Barita, kita pernah berdiskusi Pak Barita soal isu safe house dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah masukan dari Komisi Kejaksaan. Pak Barita, sekarang sudah ada jawabannya Pak dari Jampidum tadi bahwa jaksa untuk kasus ini tidak memerlukan safe house dan meyakinkan bahwa jaksa tidak akan bisa diintervensi oleh siapapun dalam kasus yang meskipun disebut secara teknis hukum muda tapi high profile ini. Tanggapan dari Anda seperti apa Pak sebagai masukan yang kemudian tidak diambil begitu oleh Kejaksaan Agung? Ya, saya kira kita merasa lega ya dan apresiasi apa yang dicatakan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum untuk memastikan penanganannya berjalan profesional dan tidak ada intervensi. Itu saya kira yang kita harapkan ya, bahwa kemarin wacana ya rumah bagi para jaksa untuk aman dalam melakukan tugasnya, itu kan adalah merupakan harapan ketika publik melihat begitu besar ya keraguan-raguan karena proses sebelumnya di tahapan sebelumnya ini kan bermasalah dalam tanda petik ya, sehingga publik perlu merasa yakin karena high levelnya kasus ini di penuntutan itu tidak akan bisa dalam tanda petik masuk angin kan, itu yang kemarin dipersoalkan. Jampidum tadi juga menambahkan Pak Barita bahwa melibatkan KPK untuk ikut mengawasi. Menurut Pak Barita sudah cukup kuatkah ini dengan pernyataan KPK silakan ikut mengawasi prosesnya di Kejaksaan? Ya, itu artinya kan juga adalah konfirmasi transparansi Mas. Jadi kalau KPK sudah terlibat, maka orang yang selama ini ya melihat ada sedemikian besar yang luar biasa dana-dana dalam tanda petik itu akan bisa dijawab. Jadi itu adalah kepastian dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang adalah penanggung jawab teknis pengendalian kasus ini. Jadi itu yang kita harapkan, dan tadi sudah disampaikan kita sesuai dengan tugasnya tentu Komisi Kejaksaan akan memastikan apa yang disampaikan oleh Jampidum tadi betul-betul bisa terlaksana, transparansi, akuntabilitas dan profesionalitasnya Mas Indra.